Halo guys, baru aja selesai pertandingan antara Persis Solo melawan Persik Kediri, di mana pertandingan ini dimenangkan oleh Persis Solo. Setelah 4 pertandingan terakhir mereka tidak berhasil meraih kemenangan, saat ini mereka berhasil meraih kemenangan. Dan tentunya poin ini sangat berharga buat Persis Solo yang saat ini sedang berjuang untuk keluar dari zona degradasi. Dan kemenangan ini pun membuat peringkat Persis Solo naik sebenarnya ke peringkat 17. Menyalip Semen Padang, walaupun saat ini poin mereka sama di angka 16. Jadi semakin menarik sebenarnya persaingan yang terjadi di zona degradasi. Secara permainan sebenarnya gue melihat masih belum ada perubahan yang signifikan terhadap permainan Persis Solo, terutama dari lini pertahanan. Gue melihatnya lini pertahanan Persis Solo masih banyak ruang sebenarnya yang bisa dimanfaatkan. Tapi kalau menurut gue, Persik Kediri tadi kurang memanfaatkan ruang antar lini. Karena yang gue lihat celah yang ada di Persis Solo adalah di ruang antar lini. Karena jarak antara pemain tengah dengan pemain belakang cukup jauh. Seharusnya di situ adalah pemain-pemain yang bisa memanfaatkan dengan kreativitas yang akhirnya bisa membuatkan ruang di sana sehingga menarik pemain dari belakang. Tapi itu sangat jarang dilakukan sekali oleh pemain Persik Kediri. Mereka lebih dominan untuk menyerang dari kanan dan juga dari kiri ataupun dari sayap. Nah, di babak pertama memang skornya adalah 1-1. Persis Solo unggul lebih dahulu melalui golnya Bruno Gomez. Melalui sontekan yang menurut gua sangat bagus, luar biasa, pas timingnya untuk melakukan sontekan, tapi nggak lama berselang akhirnya dikejar oleh Persik Kediri. Melalui golnya Jose Enrique melalui umpan dari Ezra Walian yang dimana di situ terlihat sekali bahwa lini pertahanannya Persis Solo sangat kosong karena tidak ada pemain yang ikut ataupun lari mengawal si Jose Enrique itu. Jadi benar-benar free melakukan contekan ke arah gawang. Nah di babak kedua memang Persis Solo melakukan perubahan drastis. Ada 3 pemain yang diganti, bahkan kiper mereka pun diganti. Yaitu siapa kipernya gue lupa, tapi Rifandi masuk. Dan ada pemain asing masuk karena memang sepertinya pergantian kiper ini dikarenakan kebutuhan ataupun strategi kenapa butuh pemain asing ada di tengah gitu untuk menambah lini dobraknya dari Persis Solo. Dan sepertinya gue melihat sebenarnya nggak terlalu berubah sangat signifikan sih sebenarnya strategi yang dilakukan oleh pelatih dari Persis Solo. Bahkan sempat yang namanya Persik Kediri lebih menguasai pertandingan. Bahkan sebenarnya secara posisi Persik Kediri itu lebih unggul dahulu. Karena tendangan penjuru mereka berhasil menciptakan peluang emas yang akhirnya memaksa pemain Persis Solo yaitu Altaf Indi itu melakukan pelanggaran yang masuk ke dalam kriteria dog show, yaitu menahan bola yang akan masuk ke gawang menggunakan tangannya. Walaupun dia berprotes bahwa ini adalah melakukan bahu, tapi memang kelihatan bahwa tangannya aktif bergerak kalau menurut gua, dan bolanya itu kayak kena des mantul gitu. Dan itu memang kalau menurut gua adalah dog show dan VAR pun tidak mengintervensi, dan itu menurut gua memang adalah dog show dan Altafindi pun harus terkena kartu merah. Dan Persik Kediri pun sebenarnya mendapatkan tendangan penalti. Dan di momen inilah titik balik terjadi. Jadi itu di menit ke-85. Menit ke-83 terus ada protes-protes. Ezra Walian melakukan tendangan penalti di menit ke-85. Tapi apa? Tendangan penaltinya berhasil ditepis oleh kipernya Persis Solo yaitu Emri Fandi. Yang itu membuat semangat dari pemain Persis Solo bangkit. Walaupun mereka kekurangan pemain, tapi mereka masih mencoba untuk mencari peluang, dan di mana mereka mendapatkan peluang. Dan yang menurut gua di menit ke-87 ini gol kedua aja dari Persis Solo itu adalah keputusan yang sangat tepat yang dilakukan oleh Papariga, pemain dari Ukraina, yang menurut gua mengambil decision ketika dia mendapat second ball. Jadi buangan bola dari pemain Persik Kediri yang kurang sempurna jatuh ke kakinya dia, dan dia langsung melakukan bola lob menuju ke arah gawang. Di situ ada decision yang sangat tepat karena posisi dari kiper itu sudah out of position, karena kiper itu awalnya sudah bersiap untuk menerima serangan pertama. Nah, second ball inilah yang akhirnya membuat mereka
unggul menjadi 2-1. Luar biasa. Walaupun di luar dari itu semua, menurut gue kadang-kadang pemain Persis Solo banyak decision-nya yang menurut gue sangat tidak tepat. Tapi di momen kali itulah yang akhirnya menurut gue adalah decision yang sangat tepat yang dilakukan oleh Persis Solo. Dan membuat mereka berhasil meraih 3 poin. Luar biasa sekali. Oke, mudah-mudahan ini adalah sebuah titik balik tentunya yang saat ini memang dibutuhkan oleh Persis Solo untuk bisa keluar dari zona degradasi. Kita nantikan saja perkembangan selanjutnya. Karena menurut gua di paruh musim ini yang belum berubah adalah Persis Solo. Tapi dengan kemenangan ini mudah-mudahan mental mereka bisa naik dan mereka bisa berubah seperti Semen Padang, juga bisa berubah seperti Persija Jayapura yang saat ini keluar dari zona degradasi. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Saksikan terus video-video mengenai pertandingan BRI Super League bersama gua Coach Alvin, maju sepak bola Indonesia.